Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Salam ada sukacita, amin. Tema kita hari ini adalah apakah dia di hatimu? Siapa di hati kita? Orang-orang yang kita kasihi tentu ada di hati kita, amin. Kalau kita berkata aku mengasihi seseorang tapi tidak ada di hati kita, itu satu kebohongan. Orang-orang yang berarti dalam hidup kita ada di hati kita. Tetapi lebih lagi sesungguhnya yang utama Tuhan ada di hati kita. Amin. Amin. Tuhan ada di hati kita. Nah, ini kita sudah masuk dalam perayaan-perayaan Natal. Ya, dalam perayaan Natal kita memperingati ya hari sukacita, ya kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kedatangan Dia yang adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, nah apakah umat manusia meresponi kedatangannya? Apakah manusia itu membuka hati dan kemudian adakah Yesus yang sesungguhnya di hati manusia itu? Ya. Di dalam Yohanes pasal 1, ya, LCD-nya minta. Yohanes pasal 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sesungguhnya ia datang kepada kepunyaannya, saudara dan saya kepunyaannya, manusia kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak menerimanya. Saudara, Natal adalah peringatan akan kelahiran Yesus Kristus. Allah datang ke dunia menjadi manusia. Natal dirayakan dengan meriah, dengan pesta, dengan gemerlapan. Tetapi menjadi satu pertanyaan. Apakah dalam perayaan itu umat manusia itu membuka hati dan menempatkan Yesus di hatinya? Atau asik dengan pesta? Mulai memikirkan apa yang mau kita lakukan? Mulai ada aksesoris-aksesoris yang mahal, ya apa pohon Natal yang luar biasa megahnya, dana begitu banyak dikeluarkan. Ya, apakah itu asik dengan pesta? Kemarin di kampus, ya, salah seorang dosen menyampaikan firman Allah dan salah satu contoh ada kisah di mana satu keluarga bersukacita karena kelahiran anak mereka. Nah, anak ini lahir kemudian banyak sahabat teman datang membawa hadiah. Membawa hadiah, asik mereka dengan acara pesta itu. Ya, hadiah banyak. Kemudian tiba-tiba sang ibu bertanya, di mana anak kita? Di mana dia? Nah, kemudian mereka mencari dan masuk ke kamar. Ternyata tidak kelihatan karena sudah ditimbun oleh hadiah-hadiah itu. Baby ditimbun dengan hadiah-hadiah itu. Dan apa yang terjadi? Anak itu meninggal. Ya, ada banyak hadiah. Asik dengan hadiah. Menempatkan hadiah itu. Mulai ada pesta. Tetapi sang bayi tidak diperhatikan. Jangan sampai kita asik dengan pesta Natal. Makan apa kita? Buat apa kita? Gedung yang bagaimana? Dananya sudah berapa? Kalau orientasi kita semua hanya untuk aku, tetapi bayi Yesus yang kita peringati sesungguhnya kita lupakan. Atau mulai kita ada di gereja, persiapkan HP. Kita lihat aksesoris, kemudian kita lihat ada apa namanya? Pohon Natal. Wah, bagus sekali. Kemudian kita berlari. Kemudian, oh lihat, mumpung belum ada orang, saya mau selfie dulu. Selfie. Kemudian saya langsung lihat, siapa yang akan saya bagikan? Oh, kemudian saya langsung cepat buka Facebook saya dulu. Sebentar, saya akan bukakan. Di mana dia? Mulai saya cari orang-orang yang mau saya hubungi.
Oke, saya kirim kepada seseorang. Betapa dahsyatnya. Oke, saya mulai cari, saya mulai asik. Padahal Pak Pendeta lagi khotbah nih. Bentar, Pak Pendeta khotbah saja. Oke, saya kirim. Kemudian saya duduk sambil mendengar khotbah, tapi saya lihat ada respon enggak sih? Oh, ini bagus loh, waduh bagus sekali lukisannya, bagus sekali pernak-perniknya. Sambil saya dengar khotbah, saya selalu perhatikan, ada enggak yang respon ya? Kalau enggak ada yang respon, saya kecewa juga. Enggak ada yang lihat ini, halo? Enggak ada. Oh, ketika ada yang respon, mantap, asiklah saya. Ini fenomena yang terjadi. Saya tidak berkata tidak boleh kita merayakan. Lihat. Tidak boleh pada hiasan boleh. Tetapi jangan sampai fokus kepada aku. Bukan kepada Yesus. Aku mau beritahu aku ada di sini merayakan Natal. Ini loh hiasannya bagus. Makanannya terutama bagus sekali. Kadang-kadang acara sudah bagus, makanannya gak enak. Gak seru. Makan kok kayak gitu. Larinya ke makanan. Ada pesta, ada makanan tidak? Halo? Fokus bukan kepada Yesus. Tetapi asik. Ya belum lagi waktu kita hidup di dunia. Artinya belum datang kepada Tuhan. Dulu saya waktu masih anak muda belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya akan cari pesta. Ya. Terus ternyata ada yang respon juga. Sebentar, saya mau lihat dulu ada yang respon enggak? Saya lihat. Oh, lagi ke HP saya ya. Tapi tadinya sih awalnya baca firman Tuhan. Enggak muncul juga. Muncul dia. Kok cepat sekali, Win? Oh, tapi dia ngantuk ini kayak ini terlalu serius kayak nonton bola barangkali. Nih, kita lagi dengar firman ingat bola ini bahaya ya. Ada banyak yang kecewa. Kecewa. Itulah keadaan, itu dunia. Oke, segera berlalu. Jangan fokus ke HP. Amin. Coba lihat kiri kanan, jangan fokus ke HP. Fokus kepada firman Allah. Tapi kalau HP saudara pegang itu tetap konsen ya, tetap itu firman Allah, buka saja, nggak apa-apa. Tapi saya tahu, ya kalau saudara di HP itu firman Allah, saya lihat wajah saudara serius ngikutin. Tapi kalau udah mulai senyum-senyum sendiri, ini salah ini. Itu bukan firman Tuhan yang dibaca. Kemudian asik lagi balas. Padahal saya nggak minta dibalas. Kalau firman Tuhan yang didengarkan, waktu saya kasih pertanyaan kan pasti dibalas. Hati-hati, dunia mau menarik kita. Supaya kita tidak asik dengan Tuhan. Supaya kita tidak asik dengan Kristus yang datang ke dunia. Dan Alkitab berkata, ia datang ke dalam dunia. Ia datang kepada miliknya. Tetapi kepunyaannya itu, miliknya itu, orang-orang itu tidak menerima dia. Ini fakta. Ini yang terjadi. Asik dengan dunia. Saya bukannya anti untuk merayakan perayaan Natal. Perlu, sangat perlu. Ini momen yang indah. Kita lakukan tetapi pusatnya di hati kita harus ada Kristus. Harus dialah. Kita bersuka cita karena dia. Bukan karena sesuatu yang kita miliki. Kalau kita memiliki sesuatu kemudian kita buat sesuatu yang luar biasa. Boleh, silakan. Tapi itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sejarah membuktikan ya kelahiran Yesus menunjukkan adanya penolakan dari manusia di mana tidak adanya tempat bagi Yesus. Semua rumah penginapan penuh dan berkata tidak ada tempat dan tidak ada yang membuka rumahnya untuk bayi Yesus itu dilahirkan. Sehingga Yesus harus dilahirkan di tempat yang hina. Di kandang domba itu. Di dalam Lukas pasal 2 ya ayat 4 berkata, Lukas pasal 2 ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Waktu itu ada perintah supaya semua mendaftarkan diri ke daerah mereka masing-masing. Dan karena perintah dari kaisar itu mereka berangkat dan itu rupanya penggenapan dari nubuat. Ya sebelumnya nabi-nabi sudah berkata dia harus lahir di Bethlehem itu. Jadi pas waktu itu, waktu akan
Maria melahirkan. Gadis perawan itu akan melahirkan. Dia pulang. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat. Tidak ada yang membuka tempat untuk Yesus dilahirkan di tempat yang layak. Tidak ada tempat. Adakah tempat bagi Yesus di hati kita? Amin. Adakah tempat? Coba lihat kiri kanan dan pastikan dengan berkata, buka hatimu. Haleluya, buka hatimu. Ya ibu-ibu kadang-kadang atau juga bapak-bapak ya, kalau saya ingat waktu kecil, ibu bapak sudah mulai sibuk dan dia rasa sedih kalau dia tidak bisa buat kue Natal. Karena tetangga semua udah sibuk, bikin kue apa? Saya ingat dulu ada nyanyian kami. Nyanyinya begini ya, kalau bahasa Bataknya dipelenceng-pelencengkan sedikit ya. Jadi saudara tahu bikin kue kembang layang itu? Yang digini-gini kan, gitu ya. Ya jadi itu pecah kuali gara-gara sibuk bikin itu. Ya, itu ceritanya lagunya. Ya, jadi kalau nggak ada kembang layang di rumah kita, itu sedihnya luar biasa. Jadi tetangga udah bikin kue, kasih kepada kue, tidak asik kepada Yesus. Coba lagi-lagi lihat kiri kanan, jangan asik dengan kue. Ya. Kami tidak asik dengan kue, pastori tidak asik dengan kue. Kalau Bapak Ibu sudah bikin kue, bawa ke pastori, itu baru asik. Amin. Pak Pendeta, nggak usah asik dengan kue Pak Pendeta, asik aja dengan siapkan firman Tuhan. Kue kami bawa nanti. Maksud Pak Pendeta apa? Minta gitu ya. Asik dengan Tuhan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh merayakan, kalau nggak usah bikin kue. Tadi kan Pak Pendeta datang suami-suami bilang, Mam lihat tadi Pak Pendeta khotbah jangan asik dengan kue. Padahal supaya nggak keluar ruang aja. Pintar sekali bapaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, boleh tapi jangan fokusnya ke situ. Ya anak-anak ada yang begitu sedih karena tidak bisa beli baju baru orang tuanya. Maka ada lagu anak-anak kan, hadiah Natal bukan karena baju baru. Tapi bukan berarti karena pelitnya bapak mamanya baru bilang, lagunya kan bukan baju baru, padahal karena pelitnya. Tidak, beli sesuatu. Tetapi inti semuanya adalah fokus, ini kita lakukan karena Tuhan. Kita berpesta, ya tidak untuk hebat-hebatan, boleh pesta, bersuka cita karena dia lahir. Tetapi yang utama, dia ada di hati kita. Adakah dia di hatimu? Adakah kita menerima dia di hati kita? Yesus, jangan sampai tahun demi tahun perayaan Natal, tetapi Yesus tidak ada dalam hati kita. Yesus tidak ada dalam hidup kita. Mungkin bercerita tentang Yesus kita bisa. Ya, bercerita tentang dia kita bisa, tetapi apakah dia ada di dalam hati kita? Perayaan-perayaan Natal tidaklah berarti jika kita tidak memberi ruang kepada dia di hati kita, di hidup kita. Itu yang utama. Yesus harus ada di hati kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Menjadi satu pertanyaan bagi kita secara khusus ketika memperingati, merayakan tentang Natal. Mengapa Yesus harus ada di hati kita? Mengapa Yesus harus ada di hidup kita? Alasannya, yang pertama, kebenaran firman Tuhan menunjukkan kepada kita supaya kegelapan tidak menguasai kita. Supaya kegelapan tidak menguasai kita. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa telah berada di dalam kegelapan. Itu persoalannya. Itulah keadaan dunia. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh roh jahat. Dan lihatlah perbuatan manusia itu betul berada di dalam kegelapan. Jahat semua manusia. Dia telah kehilangan kemuliaan Allah.
rusak. Pikirannya semata-mata melakukan hal yang jahat. Itu kata firman. Dan itu betul. Saudara bisa lihat. Kalau kita mau mencoba melihat betapa luar biasanya kejahatan manusia. Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Karena sudah ada di dalam kegelapan itu. Jadi Yesus datang. Dia yang adalah terang dunia itu. Dia datang kepada umat pilihannya. Umat yang dikasihinya. Nah, umat pilihan itu akan menerimanya. Sehingga orang yang menerimanya itu kegelapan tidak menguasai lagi. Ketika saudara dan saya membuka hati dan menempatkan Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita hidup di dalam terang. Kegelapan sebelumnya kemana? Kegelapan sebelumnya menyingkir. Kegelapan itu akan menyingkir bagi setiap orang yang menerima terang itu. Manusia yang sudah dikuasai oleh kegelapan tidak bisa keluar dari kegelapan dengan usaha atau kekuatan diri sendiri. Ini kebenarannya. Inilah persoalan umat manusia. Ada keinginan untuk keluar dari kegelapan itu. Kita pernah mendengar beberapa kesaksian dan mereka berkata, saya sebenarnya tidak mau hidup dalam dunia yang gelap ini. Saya tidak mau diperbudak oleh suasana yang gelap ini. Saya bosan juga dengan kejahatan ini. Tapi keadaan begini, keadaan terpaksa saya melakukan hal yang jahat ini. Saya sebenarnya mau keluar. Dan saya mau berusaha keluar tapi tidak bisa. Terlalu banyak yang mengikat saya. Inilah itu segala macam. Betul, dengan kekuatan kita tidak bisa keluar dari kegelapan. Ada orang-orang yang masih berada di kegelapan. Kalau saudara dan saya tidak lagi di dalam kegelapan itu, bukan karena usaha, kekuatan, perjuangan saudara dan saya, tapi karena kasih Tuhan, karena Natal, karena Kristus masuk di dalam hidup kita, kemudian kegelapan itu menyingkir. Kita yang sudah menerima Yesus, kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan katakan, terang itu sudah datang. Betul, terang itu datang ke dunia, tetapi mereka yang tidak menerimanya, mereka masih ada di dalam kegelapan. Dan kenyataan yang ada adalah dunia ini telah dikuasai oleh kegelapan dan telah asik dengan kegelapan itu, sehingga dunia akan terusik ketika terang itu datang. Itu sebabnya tidak semua manusia meresponi terang itu. Ada banyak yang menolak terang itu. Kenapa? Karena masih asik dengan kegelapan itu. Ada orang yang juga akhirnya menikmati kegelapan itu. Bangga dengan kegelapan itu. Bangga dengan hidup yang jauh daripada Tuhan. Bangga dengan segala fasilitas yang bukan daripada Tuhan. Itu dari kuasa kegelapan. Bangga dengan kekuatan yang daripada kuasa kegelapan. Bangga dengan dunia. Sehingga ketika diberitahukan tentang terang, perhatikan, dia akan terusik. Dia akan marah-marah kepada orang yang membawa kabar baik. Dia akan bisa melukai, menghancurkan hidup orang-orang yang datang memberitahukan kabar baik itu kepada dia. Karena dia sudah terlalu nyaman dengan kegelapan itu. Satu kisah seorang hamba Tuhan, baru-barusan ini terjadi. Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke satu tempat dan menemui seseorang yang cukup punya jabatan, tetapi dia bukan orang percaya. Terus hamba Tuhan ini berdoa, apa benar Tuhan saya harus ketemu dengan dia? Orang ini orang yang di kepercayaannya adalah yang militan, yang dihormati, disegani. Tapi Tuhan bilang harus ke sana. Dia pergi dan memberitakan kabar baik itu kepada seseorang itu. Dan orang itu apa ya? Marah-marah, membentak, mengusir. Kamu tidak boleh melakukan itu. Macam-macam. Dan diusir hamba Tuhan itu. Kemudian hamba Tuhan itu pulang ke rumah, dia sedih, dia menangis. Tuhan, kenapa seperti itu? Tuhan yang bilang saya ke sana. Tapi saya diperlakukan sedemikian, diusir. Kamu tidak boleh lakukan hal seperti ini. Kamu pokoknya diusir. Dan hamba Tuhan ini betul sedih. Saya beritahukan kabar baik. Saya beritahukan tentang terang. Kenapa dia menolak? Tetapi saudara tahu, 1 bulan berikutnya, orang itu kasih berita, kasih melalui WA, dihubungi orang itu. Saya mau berjumpa dengan Anda. Ketakutan dia, habislah saya ini, selesai sudah. Karena bayangannya ini akan dihantam sudah. Tidak dibalas. Di WA lagi, aku ingin ketemu dengan kamu.
Ya, akhirnya hamba Tuhan ini berdoa. Ya, berdoa dan oke, diresponi. Saudara tahu, setelah bertemu, dia bilang, "Pak, tolong beritahu saya kembali. Apa yang Bapak beritahu 1 bulan yang lalu?" Rupanya Bapak ini gelisah. Rupanya Bapak ini dilawat oleh Tuhan dengan informasi kabar baik itu. Dan saudara tahu, akhirnya setelah melalui pembicaraan itu, Bapak itu terima Yesus, terima terang. Kemudian tidak hanya itu, Bapak itu yang merasakan terang itu tidak tinggal diam. Dia bagikan lagi kepada seseorang tentang terang itu. Yang dulu temannya yang satu keyakinan dengan dia yang dulu. Dan orang yang diberitahukan itu memberi diri mandi tobat. Dibilang mandi tobat artinya dibaptis, saudara. Wow, dahsyat. Ternyata ada yang menerimanya. Tapi ada yang menolak karena terlalu nyaman dengan kegelapan itu. Tidak mau mengalami pembaharuan hidup. Tidak mau menerima Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika manusia menerima terang itu, maka ia akan hidup dalam terang itu. Dia akan mengalami perubahan. Saudara, ya, tadi Bapak yang sudah menerima terang itu, dia mengalami perubahan hidup. Dia datang kepada Tuhan, dia menjadi anak Tuhan. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Karena terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia mau juga ada orang lain mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Dan dia bagikan terang itu. Orang yang membuka hati dan memberi tempat Yesus di hatinya, maka dia tidak ada di dalam kegelapan. Artinya hidup setiap orang yang telah menerima Yesus akan mengalami pembaharuan. Dia tidak dikuasai oleh kegelapan. Perbuatannya adalah perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dulu kita dalam kegelapan itu, pikiran kita jahat, memikirkan hal-hal yang jahat. Kata-kata kita, wow, menyakitkan orang lain. Ya, kita mulai ngomongin orang sana sini, mulai menipu orang segala macam. Kata-kata kita sadis. Buat isu, buat hoax, berita-berita nggak benar kita katakan. Tangan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ya, melakukan hal yang jahat, kaki kita pun melangkah ke tempat-tempat yang jahat. Semua jahat. Waktu kita ada di dalam kegelapan. Tetapi ketika Kristus ada di dalam hati kita, Natal, dia lahir. Tidak hanya lahir di dunia, tapi lahir juga dalam hati kita. Lahir juga dalam hidup kita. Maka terjadilah perubahan dalam hidup kita. Pikiran kita memikirkan pikiran-pikiran yang baik dan benar. Amin. Amin. Sudahkah Bapak Ibu memikirkan hal yang baik? Ketika ada pikiran yang jahat, kita berkata, enggak, ini pikiran jahat, aku buang. Aku mau memikirkan pikiran yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah dan menyenangkan hati sesama. Pikiran saya adalah mau menyenangkan orang lain. Ada seseorang, ya bahkan ini masuk sekolah teologi, hamba Tuhan. Tetapi karena mengalami masa lalu yang sangat-sangat menyedihkan sampai dia tidak bisa mengampuni bapaknya, orang tuanya. Ya karena perlakuan dari orang tua luar biasa. Dia mengalami kesulitan. Nah kemudian dalam satu pelajaran dia terbuka. Ya, dan kemudian menerima terang itu. Dan mulai berkata, iya saya akan mengampuni. Jadi kalau tadi pikiran kita ya berkata, aku tidak mau mengampuni dia. Pikiran kita memikirkan mau balas dendam. Tetapi ketika terang itu datang, ya pikiran tadi lenyap. Akhirnya kita mau mengasihi orang lain. Itu satu contoh. Kita mau merancangkan hal-hal yang negatif. Dulu, tadinya, waktu kita belum terima Yesus. Tetapi setelah terima Yesus, kita memikirkan hal yang positif, hal yang baik. Itu sudah terjadi. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Perbuatan kita, kata-kata kita. Ya, kampung kami semuanya orang Kristen. Waktu saya kecil. Tetapi pemandangan yang terjadi, suka berantem dan lain sebagainya itu sudah hal biasa. Padahal orang Kristen. Berarti terang itu belum ada. Bahkan ibu-ibu pun
Kalau kita nonton ibu-ibu berantem itu lebih seru daripada bapak-bapak. Ibu-ibu kalau berantem, ini kisah nyata loh. Dia di sana, ibu di sini, kami apa? Udah sana, apa? Oh berani. Oh datang. Kemudian main jambak-jambakan. Itu seru. Bapak-bapak nonton. Ini keterlaluan juga ya. Wow, bapak-bapak pun akhirnya turun tangan. Bapak sana turun tangan, bapak sini tuh berantem. Punya anaknya turun tangan, anaknya turun sampai lagi generasi ke generasi berantem. Itu kalau orang dalam kegelapan. Kalau ada yang merasa ya senyum dikit nggak apa-apa. Itu dulu. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan dan katakan itu dulu. Ada suami bisa pukul istri tidak mau kalah, istri juga pukul. Rupanya istrinya jago karate juga. Habislah sudah. Balas membalas. Itu dulu. Amin. Tetapi masih ada terjadi. Kenapa masih terjadi sekarang? Karena memang masih gelap. Kita nggak bisa ngomong apa, masih gelap. Jadi perbuatan-perbuatan gelap dilakukan karena memang masih gelap. Tetapi ketika Yesus datang, dia adalah terang itu. Maka ketika terang itu ada di dalam hidup kita, kegelapan itu menyingkir. Kita tidak dikuasai lagi kegelapan. Memang kegelapan itu mau menyerang kita. Kita yang sudah bertobat, masa lalu kita yang kelam, mau mencoba menggoda kita, menarik kita. Ayo tidak apa-apa, kembali lagi ke jalan yang lama. Kita asih dengan dunia, kita asih dengan kegelapan. Tetapi kita akan berkata sebagai orang yang hidup dalam benar. Kita tahu, oh itu gelap, itu tidak benar. Aku tidak mau lagi terlibat dengan hal itu. Orang yang menerima Yesus di hatinya dan berdiam Kristus di dalam hidupnya, dia akan tetap mempertahankan hidup benar. Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, artinya bukan egoku lagi, bukan kedaginganku lagi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Natal, kita mau berkata, Kristus ada di dalam aku. Amin. Amin. Kita bersama-sama berkata, Kristus ada di dalam hatiku. 1, 2, 3. Kristus ada di dalam hatiku. Maka terang itu ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa terang itu sudah kita terima. Terang itu ada. Ya. Yang kedua, ya, mengapa kita harus membuka hati dan mengizinkan ya dia ada di hati kita. Nah, supaya posisi kita yang tadinya di dalam kegelapan, dan Tuhan pernah berkata kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang menganggap diri benar, bahwa iblislah bapamu. Ya, bapa segala penipu. Jadi orang-orang yang hidup tidak di dalam kebenaran, kegelapanlah bapanya, kuasa jahatlah bapanya, iblislah bapanya. Tetapi ketika kita membuka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka posisi kita menjadi anak-anak Allah. Di ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ini luar biasa. Ya, di ayat 11 tadi berkata ada yang menolak, tetapi yang menerima. Yang menolak tetap ada di dalam kegelapan. Iblislah bapanya. Dia akan diseret oleh kuasa kegelapan itu. Dan akhir hidupnya, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, berarti neraka. Tetapi orang yang menerimanya, yang membuka hati, Natal ada di dalam hati kita, tidak hanya sekedar perayaan, tetapi benar dia ada di hati kita, maka posisi kita ya diubahkan oleh Tuhan. Tidak lagi diperhamba dosa, tidak lagi diperhamba oleh kuasa kegelapan, tidak lagi diperhamba oleh iblis. Tidak lagi diperhamba oleh roh-roh jahat itu. Tetapi kita diperhamba oleh Allah. Ya, kita ada di bawah kuasa Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Allah. Kita orang percaya. Bahkan disebut kita adalah anak-anak Allah. Wow, dahsyat bukan? Sudahkah Bapak Ibu tahu posisi Bapak Ibu? Posisi kita yang membuka hati Yesus ada di hati kita, dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak Allah. Pastikan kiri kanan itu, siapa tahu dia belum
mantap betul merasa sebagai anak Allah perlu diingatkan. Bapak Ibu kiri kanan coba katakan, engkau anak Allah. Anak Allah. Siapa yang bilang? Firman. Ayat 12. Pasal 1 itu. Ya, diberi kuasa. Nah rupanya kuasa Tuhan yang bisa membuat kita, mengubah hidup kita dari jurang maut itu, dari dosa itu. Diangkatnya kita, dikembalikan posisi itu. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya? Ya, tetapi karena dosa, berantakanlah, hancurlah keadaan manusia itu. Tetapi Tuhan mengasihi manusia. Dia tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kefasikan itu. Itu sebabnya ada Natal. Dia datang ke dalam dunia kepada miliknya. Tetapi ironis sekali, miliknya tidak mengenal dia. Mengapa? Karena tadi kegelapan itu. Ilah zaman. Firman Tuhan katakan, kamu dibutakan. Kita nggak bisa, manusia tidak bisa lihat terang itu. Karena matanya dibutakan oleh ilah zaman. Kuasa dunia. Ya, dengan berbagai macam yang ada. Dunia ini mau menarik ya kita daripada jalan Tuhan. Tetapi karena kita sudah membuka hati kita dan Yesus ada di dalam hati kita. Maka posisi kita sebagai anak Allah tidak akan tergoncangkan. Ya, sekali anak Allah tetap anak Allah karena Allah berkuasa atas kita. Dia lindungi kita. Bukan berarti kita hebat-hebat. Berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Bisa. Tetapi firman Tuhan katakan apabila ia jatuh, kita jatuh, saudara jatuh, tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang. Pernah saya melakukan dosa, iya saya lakukan itu. Tapi kemudian saya sadar, saya bertobat. Saya datang Tuhan, ampuni saya. Nah itu. Jadi tidak terus melulu di dalam dosa. Ini yang kebenaran, pastikan. Kalau Yesus sudah ada dalam hati kita, pernah kita lakukan hal yang jahat. Kemarahan yang berlebihan, kata-kata yang luar biasa. Tapi titik tertentu kita diingatkan oleh Tuhan. Diinsafkan oleh Roh Kudus. Akan dosa kita, ya saya sudah berdosa. Ampuni saya Tuhan. Bukankah anak yang hilang itu posisinya tetap anak? Walaupun ketika dia sadar dia berkata saya akan pulang. Saya akan ketemu dengan papa saya. Dan saya berkata enggak usah jadi anak, jadi hamba saja. Jadi pelayan saja, jadi pekerja saja. Itu jauh lebih baik daripada keadaan saya hancur sekarang. Untuk makanan aja susah. Bahkan sisa-sisa makanan babi pun untuk dia makan itu susah. Berat. Tapi dia sadar dengan kesalahannya. Aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada Allah dikatakan. Kemudian dia kembali. Saudara waktu dia kembali apakah bapaknya berkata mantap kau pulang. Ya jadi kamu jadi pekerja saja. Gak layak jadi anakku. Kamu kotor. Kamu jorok. Kamu sudah melakukan hal yang tidak baik. Udah gak pantas jadi anakku. Apakah bapak itu berkata begitu? Tidak. Tidak. Bapak itu melihat dari jauh langkah anaknya yang sudah tak berdaya itu. Yang gak karu-karuan itu. Compang-camping bau. Gak terawat. Ya karena tahu sejarahnya bagaimana dia hidupnya ada susah. Tetapi bapak itu mengenal anak. Amin. Tidak ada bapak yang tidak mengenal anak. Pasti dikenal anaknya. Mungkin sudah gak jelas, sudah out-outan. Sudah rusak. Tapi langkah-langkah anaknya itu dia tahu. Karena ada kedekatan bapak dengan anak. Sekalipun anak itu jauh, hati bapak tetap pada anak. Ketika anak itu datang, bapak itu lari. Anak tidak berani mendekat karena dia sadar dia salah. Dia sadar dia berdosa. Dia tidak berani melangkah menemui papanya. Tapi papanya datang. Apa yang dilakukan papanya? Dia rangkul saudara. Dia peluk, dia cium karena itu anaknya. Status anak. Tidak boleh menjadi hamba. Kita adalah anak-anaknya. Anak-anak Allah memang pernah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh anak yang hilang itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. Kita akhirnya ingat, momen Natal ini kita ingat, mulai kita lihat ada lampu kelap-kelip. Kita lihat ada pohon Natal, kita diingatkan, ya benar Tuhan, Engkau datang. Dan aku mau membuka hatiku, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh, aku adalah anakmu. Ketika kita melihat pohon Natal, kita melihat aksesoris Natal, diingatkan kita kembali, aku adalah anak Allah. Anak Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya datang kepada Dia. Apakah Dia menolak kita? Tidak.
Itu sebabnya perayaan-perayaan Natal kita yakin akan banyak orang-orang yang disadarkan dengan dosa-dosanya, akan bertobat, datang kepada Yesus. Amin. Amin. Jadi datang Natal tidak hanya untuk sekedar nyanyi-nyanyi atau bahkan pesta pora, tidak. Natal mengingatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau Natal kan banyak rame gereja ya, betul ya Bapak Ibu ya. Saking ramenya gereja bikin tenda. Bahkan kita terlambat pesan tenda sudah nggak ada. Kita terlambat pesan kursi sudah tidak ada. Kenapa? Karena banyaknya yang datang. Amin. Jadi waktu datang duduk, lihat pohon Natal, lihat lagu-lagu, lihat firman Allah, buka hati, berarti tiap Natal akan banyak orang bertobat. Amin. Tapi Januari jangan hilang. Itu namanya ya kambuh tobat, tomat ya. Tobat kambuh gitu ya, apa? Enggak tahu istilah apa itu. Ya, bukan jadi kristal. Kristen Natal, bukan. Kita Kristen selama-lamanya. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan selama-lamanya Kristen. Jadi gini loh Bapak Ibu, undang teman-teman yang selama ini jauh dari Tuhan. Supaya momen Natal nanti mengingatkan mereka seperti anak yang hilang itu. Ingat papanya. Berarti Januari, Februari, Maret, April, semua gereja pasti penuh. Karena ada anak-anak Tuhan yang datang beribadah. Amin. Haleluya. Tapi kegelapan tidak tinggal diam. Sudahlah, Natal saja ke gereja cukup. Sekali 1 tahun beres. Tahun ini kita berdoa 1 tahun beres sudah. Ya nggak bisa seperti itu. Posisi kita sebagai anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Berarti Bapa kita adalah Allah. Sebagaimana anak, kita harus menyenangkan hati Bapa. Kalau kita sadar kita sebagai anak. Sesungguhnya tidak ada anak yang mau menyakiti hati Bapa. Tidak ada. Harusnya anak itu mau menyenangkan hati bapaknya. Nah, bagaimana caranya kita menyenangkan hati Allah yang adalah Bapa kita? Tentu dengan mengikuti firman-Nya, dengan takut akan Dia. Seorang Bapa atau Mama begitu menyenangi anak-anak ketika dia berkata-kata, anak-anak dengar kata-kata Papa Mama. Itu pasti. Kita orang tua di sini ada. Kita juga dalam status anak kita tahu ketika kita taat kepada Papa Mama kita, lihat betapa luar biasanya perlakuan papa mama kita karena kita taat. Dan kita lihat bagaimana wajah orang tua begitu senang ketika dia berkata sesuatu dan kita respon, kita lakukan. Dia perintahkan kita, kita lakukan. Betapa luar biasanya kita lihat wajah papa itu tersenyum, senang, bahagia. Dia bangga, anakku mengikuti perintahku. Anakku taat kepadaku. Coba kalau ada orang tua bercerita anaknya tidak mau tahu dengan dia sedih, dia aduh anakku susah dibilangin, gak bisa. Gak pernah cerita, aku senang anakku kalau saya ngomongin gak dengar aku senang, gak ada. Pasti sedih. Tapi kalau orang tua berkata, aku bahagia, senang, anak-anak ini taat. Saya sebagai orang tua bicara nasihati begini selalu dengar. Padahal anak saya ini lebih pintar loh, saya ini sekolahnya hanya segini, tapi anakku ini sekolahnya tinggi. Mestinya dia akan lebih hebat. Tapi kalau saya ngomong, walaupun sekolah saya nggak tinggi, anak saya yang sekolahnya tinggi selalu tunduk kepada saya. Karena saya papanya. Wow, papa itu bahagia. Senang sekali. Yang menarik, ada satu adegan yang sangat-sangat saya suka juga. Ya, bapaknya itu pangkatnya sangat, ya katakan rendah, dia hanya ya prajurit ya. Ya tantama bapaknya. Anaknya karena lulus dari perwira, jadi langsung letnan. Waktu pelantikan, sang letnan itu hormat kepada sersan. Wah ini baru terjadi loh ya. Letnan hormat kepada sersan. Kenapa? Sersan itu papanya. Dia nggak lihat pangkatnya, tapi lihat papanya. Papanya sangat senang, bahagia. Dia peluk anaknya, sangat senang. Ketika kita menyenangkan hati Allah, apakah Allah berdiam? Apakah Allah kemudian memalingkan wajahnya tidak lagi melihat kepada kita? Kalau memalingkan wajah, menjauhkan wajahnya, itu namanya tidak memberkati. Tidak, tetapi menghadapkan wajahnya, melihat dan mencurahkan berkat. Ya, Bapa mengasihi anak-anaknya, Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Manakala kita anak-anaknya ini menyenangkan hatinya. Anak
harus berjuang menyenangkan hati orang tua. Berarti status kita sebagai anak-anak Allah, kita mau menyenangkan hati Tuhan selagi kita ada. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Memang terbatas kita, tetapi Roh Kudus menolong kita. Ya, karena kita bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ketika kita membuka hati kita sudah memiliki terang itu. Dan status kita sebagai anak-anak Allah, ya, tidak akan tergoncangkan. Tidak ada satu alasan, firman Tuhan katakan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tuhan selalu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Adakah dia di hatimu? Coba lihat kiri kanan dan tanyakan, adakah dia di hatimu? Dia yang dimaksud Yesus loh ya, bukan dia yang lain. Coba katakan kiri kanan, bukan dia yang lain. Apalagi bapak-bapak ada dia yang lain, bahaya itu. Bukan. Pak pemuda-pemuda bukan dia yang lain. Yang lain bisa Tuhan tambahkan, Tuhan kasih ya. Seorang muda bergumul untuk teman hidup, Tuhan akan kasih si dia yang terbaik. Tetapi dia, Tuhan, harus dia dulu di hati kita. Amin. Adakah dia di hatimu? Satu pertanyaan yang harus kita responi dan kita mau berkata, betul. Ya, adakah kita menerima dia di hati kita? Ya, kita terima. Yesus harus ada di hati kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ketika saudara dan saya sudah menerima dia di hati kita, di hidup kita, maka kegelapan itu tidak menguasai kita lagi. Dan posisi kita jelas, kita adalah anak-anak Allah. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan. Perayaan Natal yang utama adalah kita ingat akan dia. Dan dia ada di hati kita. Buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Buka hati dan ingat akan dia yang sudah ada di hati kita. Buka hati dan kita ingat bahwa kita adalah hidup di dalam terang. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mau menyenangkan hati Tuhan.